Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Titik Temu akan berjalan-jalan menikmati kuliner yang ada di Kerawang. Ikuti kita yuk. Ya teman-teman, kita akan nyoba soto mie Bogor dan mie kocok Kang Enjam HS Ronggowaluyo. Alamatnya di Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, depan UPP. Kita akan nyoba bagaimana kuliner soto Bogor ini. Oke? Oke, enak, gurihnya pas, manisnya pas. Kalau urusan pedas atau enggak itu selera, tapi bagi saya 2 sendok cukup. Oke, kita langsung aja. Ya, kawan-kawan semua, kawan-kawan Titik Temu, tadi kita berada langsung di tokonya, di warung soto Bogornya, Panjam. Terus begitu baik nih yang punya, ngajakin kita ngobrol saja di rumahnya. Nah, kita sekarang udah di rumahnya. Kita langsung aja dengan pemiliknya, Panjam ya. Panjam, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih nih Pak. Tadi saya udah nyoba sotonya, bagaimana rasanya. Akhirnya diajak ngobrol di rumahnya Panjam langsung kan Pak. Terima kasih Bapak udah memberikan waktulah pada kami. Nah Pak, saya pengen, tadi saya udah nyoba Pak sotonya Pak. Enak Pak. Jadi yang pertama saya temukan adalah rasanya gurih Pak soto itu. Soto Bogor Panjam ya. Iya. Yang pertama saya rasa tadi gurih. Terus urusan pedas kan memang selera kan itu Pak ya. Siap. Nah, ya. Apakah emang ini ada bumbu tersendiri Pak? Ada racikan bumbu beda dari yang lain? Soto Bogor itu banyak loh Pak. Ya. Bukan hanya punya Bapak. Di Kerawang itu begitu banyak. Iya. Tapi memang oke, tadi saya nyoba rasanya. Ya, memang kalau untuk untuk bumbu itu yang paling utama memang Bapak diutamakan bumbu. Bumbu itu bukan masalah bumbu penyedap rasa. Oke. Kita dari bumbu rempah-rempah. Yang paling diutamakan itu adalah bumbu rempah-rempah. Itu. Karena untuk penyedap rasa, beda dengan rasa itu. Kita diutamakan bumbu rempah-rempah. Gitu. Untuk mengenai bumbu. Jadi biar tetap kualitas kita terjaga. Gitu. Jadi itu bumbu itu ya artinya meracik sendiri Pak ya? Iya, betul. Itu racikan sendiri dengan bumbu rempah-rempah gitu. Ya. Nah Pak, kita ngobrol masa lalu ini. Sebelum hari ini saya lihat sudah begitu ramai sotonya Bapak ya, soto Bogor Bapak. Awal mula berdiri itu tahun berapa Bapak berjualan soto Bogor ini? Kalau untuk berdiri merintis dari awal Bapak dari tahun 1993.
1993. Iya, di Jakarta. Oh, di Oh, Jakarta. dulu di Jakarta di daerah Kampung Melayu. Itu di Jalan Otista Raya. Pertama itu awal merintis. Karena Jakarta itu kan banjir, karena banyak yang banjir, jadi Bapak kembali ke Kerawang. Coba usaha di Kerawang. Gitu, di Kerawang merintis dari Kerawang itu tahun 2000. Iya. Gitu. Kalau di Jakarta mah dari tahun 93 sampai ke tahun 99 akhir, berarti 7 tahun. Nah, di Kerawang sekarang dari tahun 2000 Tahun 2000 sampai sekarang 25, berarti udah 32 tahun Iya. perjalanan Sotomi Bogor ini. Iya, iya. Gitu. Oke, mantap. Iya. Jadi legend kan ini. Iya, iya, legend. Bisa dikategorikan legend. Iya, istilahnya. 32 Memang kalau di Kerawang ini Bapak paling lama di Kerawang. Gitu. Asli-aslinya Pak, ini kan membawa nama daerah nih, Soto Bogor. Apakah Bapak emang asli orang Bogor, apa punya keturunan Bogor, atau seperti apa? Iya, memang kalau dari garis orang tua. Gitu. Kalau Bapak asli lahir Kerawang. Dari keantuman orang tua dulu Bogor. Gitu dari iya. orang tua, terus dari awalnya merintis ikut bareng sama saudara. Gitu dari orang tua di Jakarta. Nah, setelah Bapak udah biasa usai, akhirnya Bapak ya ke Kerawang gitu. Oke, Emang artinya punya jalur, punya Iya, arah jalur. dari Bogor. Ada Nyambung dengan jalur Bapak usaha Soto dari orang Bogor. tua. Mungkin racikan-racikan bumbu itu juga dari keluarga itu Pak ya? Keluarga. Iya, itu jelas itu dari saudara, dari itu memang dari awal kan seperti itu, tapi dari kesininya Bapak punya image sendiri. Oh, Untuk bumbu enggak dari awal seperti itu enggak. Oh, ya. Bapak punya image sendiri bagaimana supaya ini soto saya ini beda dengan yang lain. Iya. Nah, makanya Bapak tetap diutamakan mutu dan rasa. Makanya dari bumbu rempah-rempah seperti itu. Gitu. Iya, jadi kalau oke nyambung Pak, kalau bumbu rempah-rempah itu kan gurihnya terasa Pak. Iya, jelas beda ya. Terus kan dia bisa menguasai tentang masalah mesen daging kan. Kadang-kadang kalau bumbu hanya penyedap rasa gitu, sasa atau apa, dia nggak bisa menutup rasa amis Itu, atau bener. seperti kikilnya daging. Kadang-kadang Iya. kalau kita punya bumbunya nggak cukup, nggak seimbang, kalau gitu Amisnya tetap masih- pasti ada terasa amis. Iya, tadi Nah, enggak. makanya kita dengan bumbu rempah-rempah diutamakan, pasti jadi beda rasa gitu. Jadi beda dari yang lain tuh salah satu di kuncinya di bumbu jelas. Bapak ya. Itu dari bumbu ya, karena Kalau dari bumbu Pak, pengaruh tidak dengan harga? Artinya Bapak apakah di atas yang lain harga atau gimana? Sekarang berapa per mangkok Bapak? Untuk mengenai harga bervariatif juga. Memang Bapak nggak bisa untuk mengenai dengan sotomi Bogor. Ya. Jadi Bapak punya itu sendiri gitu Iya. ya, yang sendiri. Memang kalau dilihat dari itu harga sotomi kalau Bapak jual sekarang ini 18.000 per porsi itu hanya harga sotomi Bogor aja. Belum harga nasi, kita Iya. nasi 5.000. Iya. Terus ada juga lontong, ada Iya. tambahan seperti itu. Lontong 3.000 gitu, Iya. itu beda. Ya mungkin nanti kalau misalnya sotomi plus nasi harganya sekian. Iya. Sama lontong juga Iya. ada. Bahkan untuk harga sotomi sekarang, sotominya itu ada 3. Seperti ada sotomi Bogor daging, Iya. ada sotomi kikil, ada sotomi Bogor campur. Nah, di situ harga juga beda. Paling untuk harga sotomi kikil sama campur itu sama 18, untuk daging beda berapa? 23. Gitu. Karena bisa dikatakan harga akan membawa rasa kan Pak? Nah, untuk kalau mengenai harga, Bapak belakangan nggak mengedepankan masalah harga, yang penting cita rasa. Iya. Gitu. Nah, pelanggan bagaimana juga mungkin pelanggan punya penilaian tersendiri. Walaupun ini harga misalkan ya agak mahal atau gimana, karena dia udah punya rasa gitu, punya lidah sendiri gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin Bapak juga nggak bisa membandingkan mengenai masalah harga di sini. Iya. Gitu. Makanya tadi saya udah nyoba rasanya bagaimana, jadi saya nanti pengen balik lagi Pak, pengen nyoba lagi. Oh, Bawa buntut Iya. saya kan gitu, ayo kita coba. Iya. Jadi biar di sini juga ada nih yang memiliki rasa Iya. berbeda lah kan. gitu. Oke. Selama ini Pak, dari 32 tahun Pak ya? Iya. Oke. Untuk sampai 32 tahun itu kan pasti proses yang nggak gampang Pak. Iya.
kunci Bapak untuk menjaga itu apa Pak? Salah satu menjaga dalam usaha gitu. Ya, memang untuk mengenai usaha dagang, kalau bukan jiwa, tidak menjiwai jiwa jualan, apa namanya, bisnis namanya, memang susah. Seperti kalau memang Bapak sudah terbiasa dengan jiwa jualan, memang diutamakan kalau Bapak ya tadi prinsip Bapak kalau jualan, kita utamakan dulu rasa, mengenai harga belakangan. Nah, memang perjalanan Bapak itu panjang. Dari awal memang sempat namanya apa yang namanya jualan lah kan, nggak mungkin namanya jualan itu langsung yes gitu, go publik nggak bisa, tetap harus ada perjalanan gitu. Memang kan dari awal 93 juga Bapak di Jakarta, memang kalau jual dulu di Jakarta Bapak pertama jualan 500 satu porsi, 500 perak. Nah, setelah sini pindah 93 itu 500 per porsi. Makanya setelah sini ada peningkatan. Nah, di Karawang pertama Bapak jualan itu di sini jual harga 7.000 dulu gitu. Ya alhamdulillah setelah gitu. Memang perjalanan ini nggak apa-apa Pak. Memang nggak bisa semudah apa membalikan telapak ke bawah tangan. Memang setelah adanya apalagi apa namanya sekarang sistemnya sekarang apa namanya media atau apa semacam online, ada GoFood, GrabFood, ada ShopeeFood. Nah, itu juga memang membantu Naik jadi omset. Nah, levelnya itu juga memang karena untuk online ini orang yang tidak bisa menjangkau, nggak bisa datang ke warung, dia bisa pesan melalui itu. Nah, seperti gitu. Memang awal Bapak peningkatan setelah adanya sistem online seperti gitu. Apalagi sekarang kan udah zaman digital. Makanya bagaimanapun juga Bapak sekarang dibantu dengan istilahnya melalui FB atau melalui TikTok. Apalagi sekarang bagaimana orang bisa tahu seperti itu. Memang kalau sekarang kita kurang memasarkan atau nggak punya keberanian masalah gitu, udah ketinggalan zaman karena Bapak menilai sekarang udah zamannya digitalisasi. Digital itu begitu. Ya memang perjalanannya seperti itu, memang sedet mandet, tapi alhamdulillah tetap dengan keyakinan Bapak akan maju ke depannya seperti gitu. Pedagang aja harus update dengan zaman, dengan kondisi zaman ya nggak Pak? Pebisnis kan ya harus update, kalau nggak nanti ketinggalan Pak ya nggak? Salah satu menggunakan media sosial itu kan Pak? Iya seperti itu. Dalam 32 tahunan ini Pak, pernah ngalamin kerugian Pak? Kalau namanya jualan rugi itu belum pernah. Paling kalau kita untungnya memang ada kecil, ya kadang ada besar. Memang itu udah biasa seperti orang jualan seperti gitu. Kalau memang rugi karena kita jual makanan, gitu. Di sini juga Bapak tidak ada yang terbuang semacam kikil. Kita Bapak punya freezer, jadi ada sisa bisa stok, ada bisa simpan. Terkecuali sayur-sayuran kita buang. Kalau memang sudah tidak itu semacam sayuran kol apa yang fresh lah gitu. Fresh yang kira-kira semacam daging kikil kita bisa disimpan dari freezer, gitu. Kalau misalkan kan? Iya, kalau misalkan namanya rugi itu mah belum pernah. Paling kita antara untungnya sedikit sama besarnya seperti itu aja. Gitu. Saya pengen tahu lagi nih Pak. Satu hari berapa mangkok sekarang Pak? Kalau untuk kategorinya untuk per porsi per hari itu untuk sekarang ya kita misalkan omset ya sekitar kalau hari-hari biasa dikalikan ya minimal 3 juta. Itu omset harian gitu untuk hari-hari biasa, beda dengan hari Minggu. Berarti kalau soalnya nggak bisa dilihat berapa mangkoknya Bapak nggak omset ya Bapak lihatnya omset. Omset aja. Kalau mangkok itu yang tukang nyucinya, waduh udah berapa mal? Ya mungkin bisa lebih dari 150 atau bisa lebih dari 100. Kalau hari Sabtu Minggu berbeda Pak ya? Beda. Kalau untuk hari Minggu memang Bapak punya pelanggan jauh. Jadi buat gimana Pak? Ada khusus seperti pelanggan hari Minggu itu ada dari Jakarta, dari Cikarang, ya dari Bekasi, dari Purwakarta, Cikampek. Itu pelanggan hari Minggu itu udah biasa datang gitu. Ya kan gini Pak. Ini apa soal rasa nih? Orang jauh-jauh di daerah sana kan pasti ada soto Bogor. Pasti ada. Jauh-jauh ke sini. Ini persoalan rasa juga ya. Iya, itu makanya. Makanya tetap Bapak diutamakan itu yaitu rasa. Mutunya dan rasa. Mengenai harga Bapak nggak kita bersaing dengan harga. Kita bersaingnya dengan rasa. Silakan. Yang lain buka di sini juga soto mie sekarang kan udah menjamur di Karawang ini soto mie itu. Udah banyak.
Cuman ya kita di sini berperangnya bukan berperang masalah harga, kita berperang dengan rasa gitu, mutu. Tetap kita Bapak mutu, Bapak tetap karyawan juga jangan sampai dikurangin gitu. Seperti gitu. Gini Pak, sebagai pengusaha soto mie Bogor atau para pedagang, harapan Bapak terhadap pemerintah apa Pak? Ya begini ya lah. Alhamdulillah lah ya istilahnya seperti di sini juga untuk mengenai pemerintah saya juga untuk pemerintah kabupaten Ya. minimalnya tentang mengenai menangani tentang UMKM. Memang Bapak di sini juga belum kena UMKM belum gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pemerintah daerah ada khusus perhatian buat para pedagang di sini. Ya seperti Bapak lah istilahnya kan bagaimanapun juga tetap Bapak pengen go publik. Bagaimana? Karena untuk menjangkau untuk ke pemerintah daerah itu melalui apa? Gitu kan tentang melalui UMKM atau Desperinda gitu kan. Bagaimanapun juga tetap ada penanganan khusus gitu. Apalagi sekarang ini banyak yang orang namanya yang jualan itu turun naik. Ada yang sampai habis modal. Ya ini mas saran Bapak aja buat pemerintah daerah, bukan istilah Bapak ya istilah pribadi. Jadi tolong ada perhatian penuh buat para pedagang kecil. Contohnya perhatian pemerintah itu apa Pak? Contohnya apa bantuan peralatan atau bantuan modal atau apa gitu? Ya kemarin juga udah alhamdulillah ada yang datang mengenai masalah UMKM. Jadi apa namanya? Kebanyakan yang jualan apa namanya di sini yang menengah ke bawah ini karena faktornya satu modal. Nah mungkin dari pemerintah daerah itu bagian melalui UMKM apapun misalkan dengan cara apapun ya bisa membantu orang-orang apa yang pedagang-pedagang kecil ini atau melalui dengan peralatan atau dia membutuhkannya apa gitu. Yang justru kendalanya memang Bapak yang sama apa namanya interaksi sama para pedagang di sini. Jadi kendala mengenai masalah modal. Memang Bapak udah kemarin juga ada penawaran dari pemerintah tentang UMKM perabotan itu dia hanya peralatan aja. Ya, itu kelompok. Jadi memang udah ya memang kadang-kadang orang yang punya modal pengen berjualan walaupun punya ilmu karena faktornya modal. Nah, dengan sistem bagaimana ini pemerintah apa bisa mengusulkan anggaran permodalan apa bagaimana seperti begitu aja jadi kalau saran-saran Bapak pemerintah sih sudah hadir dalam pedagang itu ya UMKM itu ya tinggal bagaimana nanti kan lebih apa perhatiannya lah jadi emang harapan Bapak seperti itu yang tadi diutarakan tolonglah istilahnya bagaimanapun juga pemerintah daerah harus benar-benar tanggap istilahnya bisa merespon keluhan-keluhan masyarakat untuk menengah ke bawah gitu. Jangan dilihat dari menengah ke atas karena persaingan sekarang ini di sini di Kerawang itu sudah persaingan ketat. Nah, bagaimanapun juga untuk menengah ke bawah pemerintah bisa menaungi ya minimal supaya ini usaha bisa usaha apa bisa naik bisa seperti gitu. Jadi jangan orangnya bersungguh-sungguh kan gitu ya. Betul gitu. Nah Pak, Bapak kan sudah di sini sudah omsetnya udah tinggi. Ke depan mau ada buka cabang di mana? Oke, memang untuk mengenai cabang Bapak juga udah pernah dulu buka cabang satu di Cikampek, pernah di daerah Pucung. Bapak pernah buka sampai 7 bulan karena jarak Bapak kejauhan ke sana kontrolnya. Jadi cuma sampai 7 bulan. Memang untuk pemasaran bagus di sana di Cikampek juga. Terus sama di Kartika pernah buka anak Bapak. Memang anak Bapak nggak fokus. Anak Bapak kan fokus. Dia kan kerja di perusahaan. Jadi nyambi. Nyambi. Jadi gitu ya? memang tetap Bapak juga kontrol soalnya dengan namanya nama Bapak juga atas nama Bapak gitu. Jadi untuk sekarang ini Bapak prioritaskan bukan masalah buka cabang, mau Bapak untuk kedepannya untuk sistem franchise begitu. Silahkan kalau memang ada orang berminat untuk buka usaha soto mie Bogor Panjam, memang sudah tahu lah kan istilah soto mie Bogor Panjam bagaimana orang udah pada tahu. Nah silakan Bapak juga memberi peluang
buat mungkin yang punya modal atau apa, nanti bisa nanti di Bapak nanti kita dibikinkan draftnya ada Ya, sih, gitu. tinggal bikin kesepakatan seperti ada, apa Pak ada ya. kesepakatan, ada proposalnya juga ada. Ya. Nanti dipelajari proposalnya, ya begini begitu. Coba nanti saya mau usaha itulah. Oh boleh, Foto boleh. Bogor Pak Ajam, Panjam. Tetap bendera Bapak. Iya, bendera kan Bapak. Oh, bendera Bapak. Gitu. Sistem franchise ini di sini kita bukan masalah apa, justru yang paling ini keberuntungan buat ya, itu Iya. dua. Kalau Bapak kan hanya bendera, Iya. tetap gitu. Nanti Jangan-jangan nama Panjam ini yang memang membawa hokinya. nah itu jelas, jelas itu makanya Ya. tetap kita nanti kalaupun ada franchise, ada orang bisa buka, tetap apa namanya, tetap pakai bendera Bapak. Berarti kalau ada orang nih Pak, ada masyarakat atau yang pengen franchise, silakan hubungi di Oh, Soto Bogor oke. sini ya. Ke ini aja Pak Siap. ya. Oke. Silakan aja merapat, atau mungkin di sini juga Bapak ada medianya, kita ada di FB juga ada, nanti bisa melalui FB atau di TikTok juga ada, silakan aja nanti bisa menghubungi gitu. Oke Pak. Nanti terakhir nih Pak, harapan Bapak nih apa Pak, bahwa bagi orang yang ingin usaha, pegangannya apa sih, komitmennya gitu untuk bisa sukses gitu. Ya satu, kalau memang apa namanya buat usaha seperti ini, yang namanya nggak usaha sotomi atau apa, yang namanya dagang itu memang satu, kita punya jiwanya harus benar-benar apa namanya, jiwa dagang itu apa, sabar. Kita udah yakin mungkin akan hari ke depan kita akan sukses. Oke. Bagaimanapun juga memang namanya perjalanan itu nggak mungkin secara langsung, kita harus ada perjalanan. Ya, ada Memang, proses. ada proses, perlu proses. Ya seperti Bapak sendiri kan, dari 93 sampai sekarang, alhamdulillah, namanya tetap ada Ya. proses Tangga peningkatan. demi tangga kan. Memang kadang-kadang orang kan begini, punya prinsip, jualan sepi, begini ngeluh. Setelah itu sebulan 2 bulan berhenti. Iya. Nah, jadi prinsip begitu, jangan sampai gitu ngedon. Iya. Kalau Bapak mah enggak seperti kita usahakan besok kita akan sukses, seperti itu aja gitu. Berarti keyakinan Iya, pertama, keyakinan. yakin kan Yakin. bahwa sukses, berhasil, dan Ah, selanjutnya mau kerja betul. keras, jangan putus asa. Oke, kuncinya itu Pak ya. oh iya. Terakhir Iya, lagi Pak. siap. Besok mulai memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Jam, waktu, buka seperti apa? Untuk bulan puasa seperti biasa, Bapak tetap kita berjalan seperti mungkin ada hari waktu, Iya. tetap jualan. Paling untuk hari pertama aja, paling puasa pertama, puasa kedua kita libur dulu. Nah, Hari kedua kita buka, paling sekitar jam 4, jam 4 3. persiapan lah. Untuk persiapan mulai kita jam 3, jam 4. Oke. Gitu, karena buat persiapan-persiapan gitu aja. Ada menu khusus Pak di Ramadan? Oh, menu khusus nggak ada. Memang Nggak ada. Bapak di sini cuma hanya soto mie Bogor aja. Gitu. Cuman kadang-kadang juga kemarin ada es cendol juga ada seperti Atau apa, menyiapkan tajil selingan kan, aja lah gitu. gitu. Ya. Tapi karena faktor sekarang cuacanya hujan begini, ya sekarang kita tetap Bapak utamakan soto mie Bogor aja. Kita repot juga. Oke, udah banyak. Oke. Iya. Ini yang itu saja sudah keteter kan Pak? Oke. Oke, Pak, terima kasih nih Pak, waktunya Siap. sudah berbincang-bincang. Ah, Sukses selalu ya. ya, amin, amin, Eh, amin, Semoga amin. setelah podcast dengan Titik Temu semakin banyak ini pengunjung, Amin, amin. konsumennya. Sukses Amin, selalu. amin, Terima amin. kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pemilik langsung Panjam Soto Bogor yang berada di depan Universitas Buana Perjuangan UBP Kerawang. Silakan coba nikmati rasanya, bagaimana kenikmatan kuliner tersebut. Terima kasih. Kembali lagi nanti di podcast Titik Temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.